yang terletak di Sumatera Utara. Oleh sebab itu kami meminta kepada kementerian untuk mencabut izin konsesi tersebut karena telah banyak merugikan masyarakat Batak. Sudah 32 tahun perusahaan Sukanto Tanoto ini berada di tanah Batak. Sudah banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi pencemaran yang mengakibatkan kerusakan pada pernapasan, pertumbuhan yang tidak baik pada anak-anak. Apakah ini akan terus dibiarkan? Coba, inilah menandakan, api ini menandakan semangat juang kawan masih berkibar. Api ini menandakan perjuangan terus hidup sampai selama-lamanya. Dan api ini menandakan hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan melawan! Hidup perempuan melawan! Hidup orang kita yang melawan yang ada di dalam rumah! Hidup! Para pejuang! Para pejuang! Oke, saya kasihkan pada daun bidang. Saya tunggu sebagai super prioritas tujuan wisata. Karena ini sangat bertentangan dengan logika yang sederhana. Kita mau mengatakan danau itu bersih, tetapi di hulu kita melihatkan dia berdiri. Kenapa lagi ini? Udah keluar Pak. Sudah. Jangan keluar bang. Bukan saya salah. Iya, kita keluar kok. Oke, mereka bisa tertawa di sana, tapi kita tidak akan biarkan mereka tertawa dalam hal ini. Khususnya TPL. Bubarkan TPL. Ya. Bubarkan TPL! Bubarkan TPL. Dan bebaskan 16 orang yang sudah dizolimi oleh TPL, yang berlindung di bawah naungan polisi. Kita harus bebaskan mereka. Setuju. Saudara-saudaraku, nah, masalah ini harus diselesaikan. Oke, kita sudah berharap kepada pemerintah. Kita berharap sama Tuhan. Tapi kalau kita yakin kita bisa melakukan yang terbaik, kita harus melakukan. Dan teman-teman, Ya, saudaraku, campur aja lah, ada ayam, ada ikan. kita rapat dulu di rumah adat. Kok tinggi ya? Karena ini belum berakhir, kita harus melakukan yang terbaik. Halo, rakyat Tanuman, masyarakat adat, tutup tabel, tutup tabel, bebaskan orang rakyat kami yang dizolimi dan diintimidasi oleh Polri. Bebaskan. Oke, demikian. Bubarkan Kemenhub. Setuju. Bubarkan Kemenhub. Setuju. Kita ini Kemenhub komprador. karena dianggap kita kementerian kehutanan kayak penjaga adat kita kemudian penjaga adat dianggap kita kementerian SDM, kita akan gunakan kekuatan yang lebih besar supaya buka mata, buka telinga, dengarkan hati masyarakat. Kita tidak tahu ini, kita kuliah kita beberapa kita ketemu dengan perwakilan dari kementerian kehutanan yang bisa menjawab tuntutan kita. Tapi kalau kita dikasih sekarang itu dikasih kayak humas yang tidak berbobot. Seorang humas mengatakan kasus ini sudah berlanjut 2009, sudah mulai berlaku 2009. Tapi seorang humas mengatakan tidak mengetahui kasus ini. Berarti ini Makan gaji buta aja dia tuh. Tidak tahu masalah ini. Kita tidak ingin lagi di sini untuk mengapakan apa lanjut. Saya himbau 1 minggu ke depan kita akan demo lebih besar. Kita akan demo lebih besar sampai ketemu dengan bisa kementerian yang bisa mengambil keputusan. Itu saudara-saudara. Kita akan demo nanti. Hilda. Kami mohon itu. Dan kami Kembang, tidak tarik. Kalau dikasih hanya hukum. Apa dengan apa itu
sama dengan yang di kampung saya sana itu, suruh-suruh dia ke sana. Nggak ada artinya itu. Kacau semua sama sekali. Oke? Oke. Sekarang kita konsolidasi di kantor aman supaya kita bisa susun strategi yang lebih baik lagi. Karena kita ini nggak ada dianggap kita. Ribuan warga Tapanuli Utara yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menggelar aksi unjuk rasa yang diawali dengan long march dari Terminal Kota Tarutung menuju kantor DPRD Tapanuli Utara pada Rabu 7 Juli lalu. Sebagian warga yang menggelar aksi unjuk rasa merupakan korban PT TPL, mulai dari korban kriminalisasi hingga korban perampasan tanah. Setelah iring-iringan jalan kaki sembari orasi sepanjang jalan Kota Tarutung dan tiba di depan kantor DPRD Taput, peserta unjuk rasa menggelar teatrikal yang diperankan kaum ibu dan kaum bapak dari masyarakat yang bermukim dekat dengan wilayah konsesi TPL. Selain teatrikal, peserta aksi juga menyampaikan apa yang dirasakan warga sejak kehadiran TPL lewat lagu, orasi dan puisi yang mengundang simpati dan perhatian dari anggota DPRD. Ketua DPRD Taput, Poltak Pahpahan, didampingi Mangoloi Pardede dan beberapa anggota komisi menerima kehadiran massa aksi Gerakan Rakyat Tutup TPL. Mereka mengatakan akan mengakomodir tuntutan masyarakat untuk menutup TPL. Poltak berharap tidak ada tindakan yang merugikan masyarakat di wilayah Taput. Dirinya berjanji akan memperjuangkan sepanjang di koridor wewenang DPRD dan akan diteruskan secara kelembagaan ke pemerintah pusat. Dalam minggu ini DPRD juga akan membentuk tim dan akan berangkat ke Medan sebagai bentuk tindak lanjut. DPRD akan selalu bersama rakyat. Yang kedua, DPRD akan melakukan tindakan penegakan statement dan apa saja yang dilakukan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tentang apa yang disampaikan keluhan-keluhan kepada masyarakat dan sebagainya. Saya juga mendengar, teman-teman juga mendengar selama lebih kurang 1 bulan ini tentang keluhan masyarakat. Maka dengan itu sebenarnya saya juga tugasi komisi besok berangkat ke Medan ke BSKKL. Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup di Medan menyampaikan hal-hal apa yang sudah dialami oleh masyarakat. Kami akan selalu di pihak saudara. Maka untuk itu aspirasi saudara ini kami terima. Kalau ada masih tertulis disampaikan supaya terdokumen dan ada dokumennya sama kami. Sekretaris Aliansi Gerak Tutup TPL John Tony Tarihoran mengatakan, sejak kehadiran PT TPL, warga kesulitan memperoleh air bersih dan rusaknya lahan pertanian. Itu setelah terjadinya karena pengerusakan sumber air di hulu, pencemaran limbah pestisida ke sumber air bersih di hulu, pengerusakan hutan kemenyan, pengurasan tanah pertanian warga, kriminalisasi, bahkan pengerusakan sungai dan anak sungai di kawasan hulu Danau Toba. Kami dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL yang terdiri dari beberapa unsur, ada komunitas-komunitas masyarakat adat dan juga ada mahasiswa, serikat tani dan kelompok-kelompok tani dan juga organisasi-organisasi masyarakat bahkan perorangan menyambangi kantor DPRD Taput untuk menyampaikan tuntutan kami terkait dengan aktivitas TPL yang selama hampir 30 tahun ini kita amati di Tanah Batak sudah banyak menyengsarakan, membuat kita kesulitan dan seringkali terjadi intimidasi, seringkali terjadi juga pemanggilan oleh polisi karena kita menguasai lahan kita. Jadi aktivitas TPL ini sangat mengganggu bahkan mengancam kita sebagai orang Batak. Itu yang kami adukan ke gedung DPRD Kabupaten. Karena itu mereka berharap dukungan DPRD Taput untuk segera menghentikan operasional TPL dari Tanah Batak dan mencabut izin konsesi TPL. Sebab jika dibiarkan, masyarakat Batak harus bersiap menyambut bencana di tanah sendiri.
Dari Tapanuli Utara, Gompang Gultom melaporkan. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Tutup TPL! Kami pertanyakan kembali kepada negara. Wilayah adat menyambung lidah rakyat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kami berikan waktu untuk menyampaikan. Ada mungkin dari setiap komunitas. Cek. Fungsi DPRD yang kami ketahui adalah pendapat. Undang masyarakat adat yang ada di Sumatera Utara. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, yang berikutnya mungkin Pak, di luar ya Pak. Teman-teman yang paling depan boleh kasih sedikit space untuk Pak Dewan kita. Yuk Bapak Ibu. Oke, baik, saya lanjutkan. Baru-baru ini tapi tidak mereka berikan. Nah, akibat di situ Pak, pencemaran lingkungan. Ada dari Toba, ada dari Simalungun. Ada lagi yang belum disampaikan? Nah, yang berikutnya mungkin kami dari masyarakat adat itu dengan segala hormat meminta DPRD Sumatera Utara ini untuk mendorong rancangan undang-undang terkait ini juga akan dibicarakan. 1. Mencabut izin PT Toba Pak Lestari dari Tanah Batak. 2. Membebaskan Amang Sorbatuas yang lagan tanpa syarat. Menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang berjuang atas hak-haknya. Segera sahkan RUU masyarakat adat dan juga peraturan daerah terkait pengakuan masyarakat adat. Menghentikan penebangan hutan di kawasan Danau Toba. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat, menyelamatkan bumi dari krisis iklim, mendesak DPRD Sumatera Utara segera membentuk pansus percepatan penyelesaian masalah masyarakat adat dengan perusahaan Toba Pak Lestari. Yang terakhir, hentikan proses pengukuhan kawasan adat negara. Kami ulangi 10. Hentikan proses pengukuhan kawasan hutan negara tanpa melibatkan masyarakat adat di Sumatera Utara. Kondur juga Pak. Bisa nggak? Pakai nggak teman-teman? Kemarin kami sempat mendesak kepada masyarakat mau kami bongkar itu supaya tidak mengalir lagi ke si borong-borong airnya. Tapi sekarang kami cuma menikmati hasil, tidak ada Pak pembangunan yang diberikan TPL ke desa. Untuk itu kami dari Bapak itu perwakilan rakyat. Ini manusia juga Pak, bukan perwakilan perusahaan. Seperti situs-situs peninggalan nenek moyang saya, korban polisi, khalsa saya. Yang kami maksud adalah sekiranya DPRD Sumatera Utara itu mendinya mereka memiliki hak-hak tertentu, yaitu tentang warisan luhur yang hari ini kami yakini itu masih terjaga dan aman. Betul Bapak-bapak? Selamat yang barisan kita. Bapak Ibu melaporkan kita dengar. Keluhan yang dialami oleh masyarakat kita. Perkenalkan nama saya. Ini lebih baik, lebih cepat, lebih baik, biar proses ini bisa berjalan. Sebelum kami memberikan waktu kepada DPR, DPR sampai hari ini sudah dari sejarah sudah 30 tahunan ini tidak pernah berdampak apa-apa dalam hal
kebaikannya, tetapi mudaratnya yang sangat banyak. Konflik horizontal, perampasan, kriminalisasi, longsor di mana-mana, bencana alam terjadi di mana. Ini kan yang terjadi. Ini tidak pernah dilihat secara utuh, dilihat oleh pemangku-pemangku kebijakan. Ini tidak pernah dilihat secara utuh di grassroots itu sebenarnya. Rakyat punya ada nggak kira-kira manfaatnya pada rakyat? Yang ada hanyalah kerusakan dan kesedihan yang ditimbulkannya. Itu yang kita alami. Semua daerah-daerah kawasan Danau Toba. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat itu di kawasan Danau Toba. Bagaimana rakyat tidak punya lahan, tapi TPL punya puluhan ribu, ratusan ribu lahan untuk dikelola. Rakyat hanya satu peta ini, itu pun masih minjam. Kira-kira ini harus kembali diingatkan, dan kita mengingatkan kepada seluruh stakeholder dan juga para orang-orang tua kita, para pejabat hari ini bisa melihat itu menjadi sebuah masukan agar perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini. Fungsi pembentukan peraturan daerah atau Perda. Saya informasikan terkait dengan hutan ini adalah kewenangan pemerintah pusat atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya lihat di sini adalah hal yang harus kita aspirasikan bersama. Intinya kewenangan ini adalah juga mengatur tentang hajat hidup orang banyak, sehingga kami juga akan melakukan secara maraton atau mendalam hal-hal yang sudah disampaikan. Pertama, membawa aspirasi ini ke pimpinan DPRD Sumatera Utara untuk di hari yang akan datang atau di bulan yang akan datang, karena kami menyusun program kerja. Pertama, kita akan melakukan fungsi-fungsi yang ada di DPRD terkait dengan aspirasi ataupun hal-hal yang disampaikan oleh aksi Aliansi Masyarakat Adat. Ini persoalannya ada di beberapa komisi di DPRD, ada di komisi A dan ada juga di komisi B. Jadi sekaitan dengan ini, kami berdua tadi dengan Pak Yadi Kohir akan menyampaikan ke pimpinan. Nanti pimpinan akan meneruskan ke masing-masing komisi, pimpinan komisi, supaya persoalan ini nanti bisa diagendakan untuk dibawakan dalam rapat kerja ataupun dalam rapat dengan pendapat untuk mengundang instansi atau dinas-dinas yang berkaitan dengan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Hukum Adat. Oke, jadi jauh-jauh kita merasakan di situ kan. Kita adalah masyarakat adat. Kita ingin menunjukkan bahwa tidak masyarakat adat yang mempunyai etika, yang mempunyai hak dan mempunyai hak suara di pemerintah kita. Adanya para warga kami yang ada di Torutu, selamat Hari Raya Mati kita seluruhnya. Rohani yang tuliat caridiwan dan nahurang gereja kehanya kamanginang. Alaya kehani na kamanginang nadirampas pananani. Tanota narisegai TPL ay tinggal hidup hari ini. Pak Bupati mencabut izin konsesi dari Tapanuli Utara. Saya bunjongnya mulai. Sekitar itu orang sekali lagi yang ngomong bertiga-tiga mudah-mudahan lain-lainang. Om masyarakat adat akan menyuarakan suara masyarakat adat seutuhnya. Om mana tidak? Om mana makilala intimidasi di TPL. Om mana makilala sudah permainannya ke perusak lingkungan. Iya, ini kita harus menyanyikan Danau Batak, karena kita adalah generasi penerus yang seharusnya menjaga lingkungan seluruh Danau Batak. Nah kali ini Danau Batak, aku ya biar semua nyanyi.
kami yang tugas di Nagasari. Pada saat zaman Joko Kamu Rente Kamu Joko Kamu Menawar Telepon saya diri mana untuk mengalami pada saat itu. Tapi pada saat memahami ikutlah semua aksi yang berlaku. Bapak mewakili kami, kamu yang memilih kami sebagai pemimpin masyarakat. Asal mengira kami Bapak, mereka surat izin asal tujuan kemarin. Karena Bapak mewakili pernikahan kami, baik melalui itu juga kamu Bapak. Di sini ada hakim, kami semua terima kasih karena berkahwin merasa kami ketinggalan dengan waktu. Rakyat sekarang berbuang sehingga kemarin seorang teman udah menjadi seorang lakukan orang lain. Apa yang berlaku masih dalam diri kami. Kami pertanyakan kembali kepada negara. Wilayah adat yang memilih rakyat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kami berikan waktu untuk menyampaikan. Ada mungkin dari setiap komunitas. Cek. Fungsi DPRD yang kami ketahui adalah pendapat. Undang masyarakat adat yang ada di Sumatera Utara. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, yang berikutnya mungkin Pak, di luar ya Pak. Teman-teman yang paling depan boleh kasih sedikit space untuk Pak Dewan kita. Yuk Bapak Ibu. Oke, baik, saya lanjutkan. Baru-baru ini tapi tidak mereka berikan. Nah, akibat di situ Pak, pencemaran lingkungan. Ada dari Toba, ada dari Simalungun. Ada lagi yang belum disampaikan? Nah, yang berikutnya mungkin kami dari masyarakat adat itu dengan segala hormat meminta DPRD Sumatera Utara ini untuk mendorong rancangan undang-undang terkait ini juga akan dibicarakan. 1. Mencabut izin PT Toba Pak Pelestari dari Tanah Batak. 2. Membebaskan Amang Sorbatua Sialagan tanpa syarat. Menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang berjuang atas hak-haknya. Segera sahkan RUU masyarakat adat dan juga peraturan daerah terkait pengakuan masyarakat adat. Menghentikan penebangan hutan di kawasan Danau Toba. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Menyelamatkan bumi dari krisis iklim. Mendesak DPRD Sumatera Utara segera membentuk pansus percepatan penyelesaian masalah masyarakat adat dengan perusahaan Toba Pak Pelestari. Yang terakhir, hentikan proses pengukuhan kawasan adat negara. Kami ulangi sebelum hentikan proses pengukuhan kawasan hutan negara
Utara. Mau juga Pak? Bisa nggak? Sepakat nggak teman-teman? Kemarin kami sempat mendesak kepada masyarakat mau kami bongkar itu supaya tidak mengalir lagi ke si borong-borong airnya. Tapi sekarang kami cuma menikmati hasil, tidak ada apa pembangunan yang diberikan TPL ke desa. Untuk itu kami dari Bapak itu perwakilan rakyat. Ini manusia juga, Pak. Bukan perwakilan perusahaan. seperti situs-situs peninggalan nenek moyang saya, Muhammad Bauzi, khalifah saya. Yang kami maksud adalah sekiranya DPRD Sumatera Utara itu mestinya mereka memiliki hak-hak tertentu, yaitu tentang warisan leluhur yang hari ini kami yakini itu masih terjaga dan aman. Betul Bapak-bapak dan barisan kita. Bapak Ibu melaporkan kita dengar. Keluhan yang dialami oleh masyarakat kita. Perkenalkan nama saya. Ini lebih baik, lebih cepat, lebih baik, biar proses ini bisa berjalan. Sebelum kami memberikan waktu kepada DPR, Ya, DPR sampai hari ini sudah dari sejarah sudah 30 tahunan ini tidak pernah berdampak apa-apa dalam hal kebaikannya, tetapi mudarat yang sangat banyak. Konflik horizontal, perampasan, kriminalisasi, longsor di mana-mana, bencana alam terjadi di mana. Ini kan yang terjadi. Ini tidak pernah dilihat secara utuh, dilihat oleh pemangku-pemangku kebijakan. Ini tidak pernah dilihat secara utuh di grassroots itu sebenarnya. Rakyat punya ada nggak kira-kira manfaatnya pada rakyat? Yang ada hanyalah kerusakan dan kesedihan yang ditimbulkannya. Itu yang kita alami. Semua daerah-daerah kawasan Danau Toba. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat itu di kawasan Danau Toba. Bagaimana rakyat tidak punya lahan, tapi TPL punya puluhan ribu, ratusan ribu lahan untuk dikelola. Rakyat hanya satu peta ini itu pun masih minjam. Kira-kira ini harus kembali diingatkan, dan kita mengingatkan kepada seluruh stakeholder dan juga para orang-orang tua kita, para pejabat hari ini bisa melihat itu menjadi sebuah masukan agar perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini. Fungsi pembentukan peraturan daerah atau Perda. Saya informasikan terkait dengan hutan ini adalah kewenangan pemerintah pusat atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya lihat di sini adalah hal yang harus kita aspirasikan bersama. Intinya kewenangan ini adalah juga mengatur tentang hajat hidup orang banyak, sehingga kami juga akan melakukan secara maraton atau mendalam hal-hal yang sudah disampaikan. Pertama, membawa aspirasi ini ke pimpinan DPRD Sumatera Utara untuk di hari yang akan datang atau di bulan yang akan datang, karena kami menyusun program kerja. Pertama, kita akan melakukan fungsi-fungsi yang ada di DPRD terkait dengan aspirasi ataupun hal-hal yang disampaikan oleh aksi aliansi masyarakat adat. Ini persoalannya ada di beberapa komisi di DPRD, ada di komisi A dan ada juga di komisi B. Jadi sekaitan dengan ini, kami berdua tadi dengan Pak Yadi Kohir akan menyampaikan ke pimpinan. Nanti pimpinan akan meneruskan ke masing-masing komisi, pimpinan komisi, supaya persoalan ini nanti bisa diagendakan untuk dibawakan dalam rapat kerja ataupun dalam rapat dengan pendapat untuk mengundang instansi atau dinas-dinas yang berkaitan dengan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Hukum Adat. Oke, jadi jauh-jauh kita merasakan kesulitannya di situ kan. Masyarakat ada. Oke, kita jalan pelan-pelan ke arah DPRD Sumatera Utara.
salam kita ya, salam Sumatera Utara. Ya. Saya perkenalkan diri saya Beni Haryanto Siotang sebagai Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Gerindra. Saya juga bersama-sama dengan senior saya, ya, Pak Samsul Kamar dari fraksi Partai Golkar. Apa yang teman-teman, kawan-kawan sampaikan melalui rilis yang ada, kami, ya, jadi mohon maaf Pak, ya, supaya ini di depan juga sudah ada teman-temannya dan sudah ada juga yang merekam. Nanti silahkan yang kurang nanti jelas bisa melihat rekamannya, ya. Baik, saya lanjut, ya. Kami sudah menerima rilis ini. Kami sudah baru saja membacanya. Ya. Untuk itu, apa yang dimintakan oleh juru bicara tadi, kami sudah mendengar, dan kami sebagai anggota DPRD, ya, sebagai wakil rakyat, kami harus menyahut ini. Tapi kalau diminta sekarang, ya, untuk kami memberikan keputusan politik, saya pikir tidak waktunya, belum waktunya kami berikan ini. Karena ini perlu kajian Pak dengan kami. Apa itu? Kami akan memanggil Bapak dan pihak TPL dan pihak-pihak terkait untuk melakukan rapat Pak. Kami untuk mendengarkan semuanya. Seperti apa sebenarnya yang ada di sana. Ya, ini juga harus kita pahami. Nggak boleh sepihak juga kami mendengar ini. Untuk itu, kami akan memanggilnya dengan rapat dengan pendapat. Mekanisme untuk rapat dengan pendapat ada Pak di Dewan ini. Apa itu? Bapak Ibu, warga masyarakat yang ingin hal-hal apa saja yang ingin dia sampaikan dengan kami untuk bisa diakomodir melalui rapat dengan pendapat, ada jalur yang ditempuh. Apa itu Pak? Suratnya resmi dimasukkan ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Setelah suratnya masuk, baru kami nanti melakukan musyawarah melalui BANMUS namanya, Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Utara. Menjadwalkan sekaligus juga menginventarisir siapa-siapa saja yang untuk diundang. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu sampaikan ini melalui rilis ini dan yang sudah kami dengar, dibantu dengan elemen rakyat lainnya seperti mahasiswa dan juga pemuda dan juga buruh, itu memberikan tuntutan, tapi tidak ada perubahan yang berarti. Betul tidak teman-teman semua? Jadi kita meminta DPRD Sumatera Utara untuk berani menunjukkan kepada masyarakat adat secara langsung bahwa DPRD Sumatera Utara itu mau untuk bekerja sama dalam penutupan perusahaan perusak lingkungan ini. Masa aksi maju 5 langkah. Masa aksi maju 5 langkah. Sudah bisa? Tapi juga memang pakai bawang ini, pakai bisa. Oke, bagi teman-teman mahasiswa yang ingin menyampaikan orasi politiknya dan pesan solidaritasnya, silakan ke depan dari Barsdem. Silakan teman-teman. Apakah teman-teman masa aksi sudah lelah? Apakah kita berhenti? Kita berhenti kalau tanah dan wilayah adat kita dikembalikan kepada kita. Betul tidak kawan-kawan? Hidup masyarakat adat. Ayo silakan teman-teman mahasiswa. Masyarakat adat Dohot Pangula i Kabupaten Toba na tergabung i bagasan Aliansi Gerakan Rakyat TPL mula muse patuduhon unjuk rasa nihalaki di alaman kantor Bupati Toba di hari Senin 26 September 2022.
Masyarakat adat Itano Batak Manjalo tu Bupati Toba asa hatok manutup PT Toba Pulp Lestari na yanggap say manegai lingkungan dohot mangarampas hak tano adat ni halaki, jala hatok mengakui keberadaan ni masyarakat adat di Kabupaten Toba. Huhut menertibkan SK pengakuan wilayah adat dohot pengakuan masyarakat adat, jala dohot pasohon kriminalisasi dohot kekerasan tu masyarakat adat. Kami juga yang mencari bentuk-bentuk pelanggaran dari Bapak. Karena selama ini kami masyarakat adat selalu diintimidasi. Jadi saat ini kita bebas mengutarakan apa masalah kita sebagai perempuan. Terkait tuntutan di masyarakat adat Tanah Batak, Bupati Toba Poltak Sitorus mendokon sampai sadarion pamarenta Kabupaten Toba dan Boy Dope menyetujui alana dang sesuai dope itu mekanisme namar laku. Tidak perlu lagi saya ulang satu persatu apa yang Bapak Ibu sampaikan. Tapi saya sudah lihat, tolong majukan itu aspirasi Bapak Ibu Saudara. Yang 5 Pernyataan ONP sempat do membain akan demonstrasi maradu argumen tu Bupati Toba Poltak Sitorus ia laman kantor Bupati Toba. Biro Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Tanah Batak Hengki Manalu mandokon saton keberpihakan di pamarenta Kabupaten Toba tu masyarakat adat nang tu pangula dan ngadong sama sekali. Terkait pernyataan dari Bapak Bupati, sebetulnya itu sudah berulang kali beliau sampaikan sama kita bahwa kita butuh aturan hukum yang jelas, butuh belajar lebih dalam. Yang pasti kalau kita menilai bahwa keberpihakan dari Pemkab Toba saat ini belum ada kepada masyarakat adat. Nah, alasan saya mengatakan itu sebetulnya sangat sederhana ya. Karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sudah memberikan SK pencadangan untuk hutan adat kepada si Menahena dan Teti Maria. Lantas di dalam tim verifikasi itu ada Pemkab Toba. Nah, ini kan ada kekeliruan di antara mereka. Kenapa dari Kementerian KLHK memberikan SK pencadangan hutan adat, sementara Bupati Toba itu tidak mengakui adanya wilayah adat di Kabupaten Toba? Tahun berapa itu? Tahun 2021. Jadi diikuti Mabawin Komando di Sampang makanya itu kita menilai bahwa keberpihakan sebetulnya yang nggak ada dari Pemkab Toba. Jika landasan dari Pemkab Toba itu mengacu pada Permendagri nomor 52 tahun 2014, di situ disebutkan ada secara, ada wilayah adat, ada hukum adat, ada lembaga adat, dan itu semua terpenuhi di komunitas-komunitas adat. Nah, maksud saya di situ memang Pemkab Toba mereka tidak berhasil mengkontekstualisasikan kondisi masyarakat adat saat ini, sehingga mereka terjebak dalam sistem prosedural yang baru. Nah, itu yang membuat ini, makanya Pemkab Toba itu tidak memberikan pengakuan sampai saat ini kepada masyarakat adat. Untuk naik ke kendaraan masing-masing, supaya kita melanjutkan rute perjalanan kita. Kita akan melintasi pertemuan tanggal 3 sebetulnya ini udah, kalau bisa dikatakan ini udah pertemuan yang terangkan sebetulnya. Tapi ya di situ juga semangat kita agar ada terbangun komunikasi yang jelas dan pemahaman bersama tentang masyarakat adat dan pengakuannya. Ya kita pasti akan ikuti nanti pertemuannya. Akhir ni napasahaton aspirasi disepakati bersama Asaboy Muse mabain pertemuan diskusi na lebih lanjut antara Pemkab Toba dohot utusan sian perwakilan Aliansi Gerak Tutup TPL di tanggal 3 Oktober 2022 na enengro. Bentuk-bentuk pelanggaran dari Bapak. Karena selama ini kami masyarakat adat selalu diintimidasi. Jadi saat ini kita bebas mengutarakan apa masalah kita sebagai perempuan. Sebagai perempuan paling mengalami dampak hadirnya TPL. Besok kami nungain Rosian Raya ni Desa Padumando Sipitu Huta Akatonan yung punami Ikon Mardau Padohami Ima Dinaum Sinegan ni Partepel na guguy Hamidun nami ima tanu adat warisan ni Opunami Nahuhuto kami turut temurut sampai 10 generasi. Roh mga luhon tukat torkabol daon nagubon. Nunga dirampas TPL
tanah adat nami ima nani orisan yo punami mulai sian nazulu sahatu sadarion na totok ku sahay kami yo pun mulai jadi nabulun na jadi on nasana Roma ho tuto nami dohot tamu nak kasala hidup nami akka nama nobak kami joni tanu erati asadongani ami jala persalai makaiso cogo di rohanami ima na kogai pertebel na didukung ni akka kepolisian ai dilelei do ami do siaku tadi takut do nama partato nano do topung sisi kamangarasa sisi gauh sisi gadat do parhatana tikos do dibatikos soro na orang tikos dibanding toro na orang dekan isonda segope mawagalo kami do hamodaran di hutan nami ima hutan padu jitu hutan Tuhan, kata lagi aku Tuhan, lepaskan Pak suami kami dan anak-anak kami. Kasihan, pakai bapak Amerika manusia yang adil dan beradab. Bendera merah putih itu tegakkan itu Pak yang suci dan berani. Saya sendiri berani Pak. Sekarang ini ditangkap pun, dimatikan pun di sini. Asalkan saya tetap dengan suami saya. Mereka terus dikriminalisasi oleh aparat kepolisian. Kami kalau nggak bertani, kami tidak bisa makan. Hak kami hanya mempertahankan hidup kami. Tanah adat kami. Apakah orang-orang Batak di sini sudah lupa dengan Gunung Pasogi? Sudah lupa dengan tanah leluhur. Sudah tidak beradab lagi. Karena lebih membela kepentingan TPL daripada kepentingan orang tuanya di kampung. dan juga yang lain. Ada 3 orang Batak yang melangkahkan istana di Jakarta hanya untuk satu kata, teman-teman. Kalau kita berkumpul menjadi bagian dari gerak langkah Jokowi untuk menyelamatkan Tanah Batak, kita juga menjadi bagian untuk menyelamatkan Tanah Batak. Bapak Ibu, mohon supaya memperhatikan terus kita lanjutkan. Tidak sepertinya di kantor Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjaga untuk tetap menjaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Bagi masyarakat, sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang sedang berorasi pakai masker, jaga jarak, teman-teman. Koordinator bergerak, mohon ini aksi kita sama, jangan sama. Ayo, mundur. Saya diarahkan akademi koordinator, tolong. Kita sedang satu sikap gerakan rakyat akan menutup PTTPL. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Agar teman-teman memposisikan jarak itu. Kemudian ke sana ya.
memperhatikan berbagai yang akan menyampaikan aspirasi kita, yang akan melindungi kita dari ketertindas yang dapat hadir pada hari ini. Inilah masyarakat adat yang tertindas selama ini oleh kehadiran eukaliptus di Tanah Batak. Asa perlu takas tahu tekelor. Setuju kita. Setuju kita mangita. Akka hemujun nami, lunga be disegai. Nunga holan nelitok be hinu pami ai hinor bani amang de berde nami asiru andi kami lusi am sadarion palua nami silito kiai kami una pombe kai izin konsesi TPL jangan ada yang tidak bicara, semua kita bilang masing-masing sada dua telu saut izin konsesi TPL dari Tabanan terkhususnya dari Tabanan Utara. Kalau hari ini kami masyarakat adat di Tabanan Utara hadir menyampaikan aspirasi kami, hadir menyampaikan kekesalan kami terhadap PTTPL. Mungkin besok kami akan menambah masa yang lebih besar lagi. Kami hanya mematuhi protokol kesehatan, maka kami mengurangi masa kami. Namun pada hari ini, jika pertanyaan kami tidak dijawab oleh Ketua DPRD Tabanan Utara, maka besok kami akan hadir lagi di kantor ini menuntut hak kami. Karena Tanah Batak adalah hak kami, hak masyarakat adat yang ada di Tabanan Utara. Warisan kami dititipkan oleh nenek moyang kami masing-masing. Karena itu, cabut izin konsesi TPL. Dengan masyarakat adat Tabanan Utara di dalam keadaan sehat dan sempurna dari Republik Indonesia. Yang kami sampaikan kepada Bapak DPRD. Jadi bagi nami amang DPRD nami lau janakin Dewan Perwakilan Rakyat. Amang hamu mewakil nami lau jala hamu amang nawe macabut sian TPL konsesi TPL. Harana kami mga mengelu kami Tabanan Utara. Kami tuh nami amang adok penapuraun Jenderal sebagai itu nasa cimar hopa nabi nanguluni kami tuh amang alani. Tetap jaga kebersihan. Jangan tidak begini Pak. Itu saya pikir cukup waktu untuk berkoordinasi antar dinas bahkan sama Pak Wakil. Begitu Pak. Saya pikir kami nanti akan sampaikan sama kami suratnya, nanti akan kami pelajari untuk kami tindak lanjuti surat. Ketentuan tidak harus berlama-lama Pak. Ada ketentuan itu tidak harus dengan sesuatu yang tidak pasti. Justru kami terima itu. Kira-kira begitu. Tidak itu kok. Tidak menyelesaikan ada sebenarnya Bapak surat kepada pemerintah sasaran tutup ini. Kan saya kami sampaikan tadi kita ini NKRI. Kewenangan daripada Hadir kecil dijaga. Oh, adalah rasul di TPL dong yang amang DPRD tadi. Tolong.
saudara ini